Tahukah Anda bahwa sampai hari ini masih banyak orang yang takut makan telur? Alasannya selalu sama, kolesterol. Dan selama bertahun-tahun orang hidup dengan keyakinan itu tanpa pernah mempertanyakan apakah anggapan tersebut masih relevan atau tidak. Hari ini kita akan membahas secara tuntas apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Anda ketika telur dikonsumsi setiap hari. Kita akan bicara soal energi, konsentrasi, kondisi darah, kesehatan kulit, dan secara khusus, otak. Plus satu organ yang jarang dibahas, padahal perannya sangat penting dalam konteks ini. Tidak ada menakut-nakuti di sini, tidak ada ceramah moral. Mari kita mulai dari apa yang sebenarnya ada di dalam sebutir telur ayam biasa, karena begitu Anda memahami kandungannya, Anda akan langsung mengerti mengapa produk ini begitu luar biasa. Ngomong-ngomong, sebelum kita lanjut, kalau konten ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa tinggalkan likes, subscribe ke channel ini, dan tulis komentar Anda di bawah. Saya baca semuanya tanpa terkecuali. Dukungan Anda sangat berarti dan membantu saya untuk terus menghadirkan lebih banyak video seperti ini. Lakukan sekarang juga ya, selagi Anda menonton. Terima kasih. Sekarang kita lanjut. Satu butir telur berukuran sedang mengandung sekitar 6 hingga 7 gram protein. Dan bukan sekedar protein biasa, ini adalah protein lengkap dengan profil asam amino yang sempurna. Artinya, telur mengandung semua 9 asam amino esensial yang tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh Anda dan hanya bisa diperoleh dari makanan. Telur menyediakan semuanya dalam proporsi yang tepat untuk membangun otot, hormon, enzim, dan sel-sel imun. Sering sekali saya mendengar komentar seperti ini. Ah, saya kan sudah makan daging, proteinnya juga sama. Memang benar, daging juga bagus. Tapi tingkat penyerapan protein dari telur mencapai 98%. Ini adalah standar emas. Organisasi Kesehatan Dunia bahkan menggunakan putih telur sebagai tolok ukur untuk membandingkan semua sumber protein lainnya. Sekarang mari kita bahas kuning telurnya. Disinilah hal-hal menarik dimulai. Banyak orang masih mengguang kuning telur dan hanya memakan putihnya. Ini adalah kesalahan besar, karena justru di kuning telurlah sebagian besar nutrisi paling berharga terkonsentrasi. Kuning telur mengandung kolin, senyawa mirip vitamin yang sangat penting bagi otak. Satu butir telur memberikan sekitar 147 mg kolin. Kebutuhan harian untuk wanita adalah 425 mg, dan untuk pria 550 mg. Artinya, mengonsumsi 2 hingga 3 butir telur per hari sudah memenuhi sebagian besar kebutuhan tersebut. Apa yang dilakukan kolin di dalam tubuh? Ia berperan dalam sintesis asetilkolin, neurotransmitter yang bertanggung jawab atas memori, kemampuan belajar, dan fokus perhatian. Kekurangan kolin adalah salah satu penyebab penurunan fungsi kognitif seiring bertambahnya usia. Kelupaan dan pikiran yang mudah melayang yang seringkali orang salahkan sebagai wajar karena tua. Ada penelitian dari Universitas Boston yang mengamati 2.700 orang selama 10 tahun. Mereka yang mendapatkan asupan kolin yang cukup menunjukkan hasil yang jauh lebih baik dalam tes memori dan memiliki risiko demensia yang lebih rendah secara signifikan. Selain itu, kuning telur juga mengandung lutein dan zeaxanthin, dua karotenoid yang terakumulasi di retina mata dan melindunginya dari kerusakan. Degenerasi makula terkait usia adalah salah satu penyebab utama kebutaan setelah usia 60 tahun. Dan kedua zat dari telur ini terbukti secara nyata dapat menurunkan risiko kondisi tersebut. Yang menarik, lutein dari telur diserap jauh lebih baik dibandingkan dari sayuran, karena berada dalam lingkungan lemak, dan lutein memang merupakan zat yang larut dalam lemak. Dari bayam misalnya, tubuh hanya menyerap sekitar 10%, sedangkan dari telur, penyerapannya 3 hingga 4 kali lebih tinggi. Kuning telur juga mengandung vitamin D. Di banyak negara, termasuk negara-negara dengan paparan sinar matahari terbatas, hingga 80% populasi mengalami defisiensi vitamin ini, terutama di musim dingin. Vitamin D bukan hanya soal kesehatan tulang. Ia berperan penting dalam imunitas, suasana hati, pencegahan penyakit autoimun, bahkan dikaitkan dengan pencegahan kanker. Satu butir telur memberikan sekitar 41 IU vitamin D. Memang tidak banyak dibandingkan kebutuhan harian, tapi setiap kontribusi tetap berarti.
Belum lagi vitamin A untuk kesehatan kulit, penglihatan, dan imunitas. Vitamin E sebagai antioksidan, vitamin B kompleks untuk sistem saraf dan metabolisme energi, selenium untuk kelenjar tiroid, zat besi, fosfor, dan seng. Satu butir telur adalah laboratorium biokimia kecil yang luar biasa. Dan ketika Anda mengonsumsinya setiap hari, tubuh Anda mendapatkan dukungan yang konsisten dan menyeluruh dari semua arah. Sekarang mari kita bahas secara lebih spesifik apa yang mulai terjadi pada tubuh ketika telur menjadi bagian dari menu harian Anda. Saya akan menguraikannya berdasarkan sistem organ agar lebih mudah dipahami. Mari mulai dari otot. Setelah usia 40 tahun, terjadi kehilangan massa otot secara alami yang disebut sarkopenia. Setiap tahun, Anda kehilangan sekitar 1% massa otot jika tidak melakukan apapun. Pada usia 70 tahun, angka ini bisa mencapai minus 30%. Dan otot bukan hanya soal kekuatan, ia adalah metabolisme Anda, pelindung sendi Anda, dan benteng pencegah jatuh serta patah tulang. Konsumsi protein berkualitas tinggi setiap hari adalah salah satu cara utama untuk memperlambat proses ini. Telur sangat ideal karena proteinnya diserap dengan cepat dan hampir sempurna. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang mendapatkan asupan protein yang cukup mampu mempertahankan massa otot dan tetap aktif secara fisik jauh lebih lama. Sekarang soal otak. Ingat kolin yang tadi kita bahas? Itu baru puncak gunung esnya. Telur juga mengandung asam lemak omega 3. Memang dalam jumlah kecil, tapi tetap ada. Terutama pada telur dari ayam yang diberi pakan yang baik. Omega 3 dibutuhkan untuk menjaga fluiditas membran sel neuron yang berkaitan dengan kecepatan transmisi sinyal, suasana hati, dan pelindungan dari peradangan. Ada data yang menunjukkan bahwa orang yang secara rutin mengonsumsi telur lebih jarang mengalami depresi, karena telur mengandung semua prekursor untuk sintesis serotonin dan dopamin, neurotransmitter yang mengatur suasana hati. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik sekaligus paling kontroversial, jantung dan pembuluh darah. Selama bertahun-tahun, kita diberitahu bahwa telur meningkatkan kolesterol, dan kolesterol berarti aterosklerosis, serangan jantung, dan stroke. Akibatnya, satu generasi penuh takut pada telur. Nah, ini adalah mitos. Sudah usang, sudah dibantah oleh ilmu pengetahuan, tapi masih saja bertahan hingga kini. Memang benar, satu butir telur mengandung sekitar 186 mg kolesterol. Tapi masalahnya adalah kolesterol dari makanan sangat sedikit pengaruhnya terhadap kadar kolesterol dalam darah. Hati Anda sendiri memproduksi sekitar 80% kolesterol yang dibutuhkan tubuh, dan itu memang normal, karena kolesterol diperlukan untuk sintesis hormon, vitamin D, dan pembentukan membran sel. Ketika Anda mengonsumsi kolesterol dari makanan, hati secara otomatis mengurangi produksinya sendiri. Ini adalah mekanisme regulasi diri yang luar biasa. Lebih jauh lagi, penelitian berskala besar menunjukkan bahwa pada sebagian besar orang, konsumsi telur setiap hari tidak meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Bahkan pada sebagian orang, kadar kolesterol baik atau HDL justru meningkat, dan HDL inilah yang melindungi pembuluh darah. Harvard T.H. Chan School of Public Health melakukan meta-analisis terhadap 17 penelitian yang melibatkan lebih dari 260.000 orang. Kesimpulannya, mengonsumsi satu butir telur per hari tidak berkaitan dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular pada orang yang sehat. Tentu ada nuansanya. Jika Anda sudah didiagnosis dengan diabetes tipe 2 atau hiperkolesterolemia berat, pendekatan individual dan konsultasi dengan dokter tetap diperlukan. Namun bagi kebanyakan orang, telur tidak hanya aman tetapi juga bermanfaat. Karena di dalamnya terkandung zat-zat yang justru melindungi pembuluh darah, seperti karotenoid, vitamin E, dan fosfolipid, yang mengurangi oksidasi lipoprotein. Dan justru kolesterol yang teroksidasi itulah yang berbahaya bagi arteri. Satu hal lagi yang sering mengejutkan banyak orang adalah pengaruh telur terhadap berat badan. Banyak yang berpikir bahwa makan telur setiap hari, apalagi dengan kuningnya, pasti akan membuat gemuk karena ada lemak dan kalori. Kenyataannya justru sebaliknya. Telur adalah salah satu makanan terbaik untuk mengontrol berat badan. Pertama, telur sangat mengenyangkan.
Protein memberikan rasa kenyang yang tahan lama, jauh lebih lama dibandingkan karbohidrat. Ada penelitian di mana satu kelompok sarapan dengan telur dan kelompok lain dengan bagel dengan jumlah kalori yang sama. Kelompok yang sarapan telur mengonsumsi 330 kalori lebih sedikit sepanjang hari, hanya karena mereka tidak merasa perlu ngemil. Kedua, telur mempercepat metabolisme. Mencerna protein membutuhkan lebih banyak energi dari tubuh dibandingkan mencerna lemak atau karbohidrat. Ini disebut efek termik makanan. Ketiga, telur membantu mempertahankan massa otot selama proses penurunan berat badan. Dan otot adalah tungku pembakaran yang membakar kalori bahkan saat Anda sedang istirahat. Saya sering menyarankan pasien dengan kelebihan berat badan untuk memasukkan telur ke dalam menu sarapan mereka. Hasilnya selalu positif. Mereka lebih mudah menurunkan berat badan, tidak mudah kalap makan, dan merasa lebih berenergi. Oh ya, satu hal penting di sini. Tuliskan di kolom komentar. Apakah Anda sarapan setiap hari? Dan kalau iya, dengan apa? Saya benar-benar ingin tahu, karena sarapan adalah fondasi dari seluruh hari Anda. Dan telur di pagi hari adalah salah satu kebiasaan paling sederhana, namun paling efektif untuk kesehatan. Bagikan pengalaman Anda. Sekarang mari kita bicara tentang efek-efek yang biasanya tidak pernah dibahas, yang tidak terlihat di permukaan tapi sangat penting. Yang pertama adalah hati. Ya, organ hati. Ingat kolin yang saya sebutkan di awal? Ternyata kolin juga sangat krusial bagi kesehatan hati. Ia berperan dalam transportasi lemak keluar dari hati. Ketika kolin tidak cukup, lemak mulai menumpuk di dalam sel-sel hati. Inilah yang menyebabkan perlemakan hati non-alkoholik atau steatosis hepatis. Ini masalah yang sangat umum. Berbagai data menunjukkan bahwa 20 hingga 40% populasi dewasa mengalami kondisi ini dalam berbagai tingkat keparahan, dan banyak yang tidak menyadarinya sampai melakukan USG abdomen. Telur adalah salah satu sumber kolin terbaik yang tersedia. Konsumsi telur setiap hari mendukung kesehatan hati dan membantu mencegah penumpukan lemak di organ vital ini. Yang kedua adalah keseimbangan hormon. Kolesterol dari telur adalah bahan baku pembentukan hormon seks, testosteron, estrogen, dan progesteron. Jika Anda menjalani diet rendah lemak dan menghindari telur serta sumber lemak sehat lainnya, sistem hormonal Anda akan terdampak. Ini sangat penting terutama bagi wanita di atas usia 45 hingga 50 tahun yang memasuki masa menopause. Asupan lemak dan kolesterol yang memadai membantu meredam gejolak hormonal yang terjadi pada periode tersebut. Yang ketiga adalah tulang. Di sini peran vitamin D dan fosfor dari telur bekerja bersama protein. Protein bukan hanya untuk otot, ia juga dibutuhkan untuk jaringan tulang, bukan hanya kalsium. Penelitian menunjukkan bahwa lansia dengan asupan protein tinggi memiliki tulang yang lebih kuat dan lebih jarang mengalami patah tulang. Yang keempat adalah kulit, rambut, dan kuku, indikator kesehatan yang paling terlihat. Biotin, vitamin A, seng, dan sulfur dari telur semuanya menutrisi kulit dari dalam. Saya sering melihat perubahan nyata pada orang yang mulai mengonsumsi telur secara rutin. Rambut mereka menjadi lebih kuat, kerontokan berkurang, dan kuku tidak lagi mudah rapuh dan terkelupas. Baiklah, sekarang pertanyaan yang pasti ada di benak Anda. Berapa banyak telur yang boleh dimakan dalam sehari? Apakah ada batasnya? Jujur saja, untuk kebanyakan orang yang sehat, tidak ada batasan ketat. Penelitian menunjukkan bahwa bahkan 3 butir telur per hari sama sekali aman. Ada data tentang orang-orang yang mengonsumsi 6 hingga 7 butir telur setiap hari selama bertahun-tahun dengan parameter kesehatan yang tetap normal. Tapi saya selalu mendukung pendekatan yang wajar. 1 hingga 3 butir telur per hari adalah jumlah yang optimal. Cukup untuk mendapatkan semua manfaatnya tanpa membebani tubuh secara berlebihan. Ditambah lagi, penting untuk tetap makan bervariasi. Telur tidak harus menjadi satu-satunya sumber protein Anda. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah cara memasaknya. Yang terbaik adalah telur rebus setengah matang, matang sempurna, atau poached. Menggoreng dengan minyak menambahkan kalori ekstra dan pada suhu tinggi bisa menghasilkan senyawa yang kurang baik.
Jika Anda tetap ingin menggoreng, gunakan minyak seminimal mungkin, sebaiknya di wajan anti lengket. Saya tidak menyarankan telur mentah. Selain risiko salmonella meski kecil, putih telur mentah mengandung avidin, zat yang mengikat biotin dan menghambat penyerapannya. Avidin akan rusak saat dimasak, jadi tidak perlu khawatir soal ini jika telur Anda sudah dimasak dengan benar. Dan kualitas telur itu penting. Telur dari ayam yang berkeliaran bebas di luar ruangan, yang memakan rumput dan serangga, mengandung lebih banyak omega-3 dan lebih banyak vitamin dibandingkan telur dari ayam yang dikandangkan. Kalau ada pilihan, usahakan membeli telur organik dari peternakan lokal. Perbedaannya nyata. Sekarang izinkan saya meluruskan beberapa mitos yang paling sering saya temui. Mitos pertama, telur menyebabkan alergi, sehingga tidak boleh dimakan oleh anak-anak dan orang dewasa dengan alergi. Faktanya, alergi telur terjadi pada sekitar 2% anak-anak, dan mayoritas dari mereka tidak lagi alergi saat memasuki usia sekolah. Pada orang dewasa, alergi telur sangat jarang. Jika Anda tidak memiliki alergi yang sudah terkonfirmasi, telur aman untuk dikonsumsi. Mitos kedua, telur coklat lebih sehat dari telur putih. Ini hanya soal warna cangkang yang ditentukan oleh ras ayam. Tidak ada perbedaan apapun dalam nilai gizi keduanya. Mitos ketiga, telur meningkatkan tekanan darah. Tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim ini. Sebaliknya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa peptida dalam telur justru dapat memberikan efek hipotensif ringan. Mitos keempat, penderita batu empedu tidak boleh makan telur. Di sini memang perlu kehati-hatian. Kuning telur memang merangsang kontraksi kantong empedu. Jika Anda memiliki batu empedu yang besar, ini bisa memicu serangan. Namun jika kantong empedu Anda sehat atau batu masih kecil dan terpantau, telur justru bermanfaat karena merangsang aliran empedu dan mencegah stagnasi. Sekarang hal yang paling penting. Saya ingin Anda memahami satu hal ini dengan jelas. Telur bukan obat ajaib. Mereka tidak akan menyembuhkan diabetes, tidak akan menghilangkan berat badan berlebih dengan sendirinya, dan tidak akan membuat Anda terlihat 20 tahun lebih muda. Tapi telur adalah salah satu alat paling terjangkau, paling sederhana, dan paling efektif yang tersedia untuk menjaga kesehatan. Ini adalah fondasi. Ini adalah investasi harian untuk tubuh Anda. Ketika Anda makan telur setiap hari, Anda memberi tubuh semua yang dibutuhkannya untuk bekerja dengan optimal. Protein untuk otot, kolin untuk otak, lutein untuk mata, vitamin untuk imunitas, dan lemak untuk hormon. Ini adalah dukungan menyeluruh yang bekerja nyata. Dengan syarat, Anda juga membangun gaya hidup yang mendukungnya secara keseluruhan. Tentu saja ada konteksnya. Jika Anda makan telur, tapi di saat yang sama merokok, jarang bergerak, dan mengandalkan makanan cepat saji, manfaatnya akan minimal. Kesehatan adalah sebuah sistem, tapi telur adalah titik masuk yang luar biasa ke dalam sistem itu. Mari kita rangkum. Apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh saat Anda mengonsumsi telur setiap hari? Komposisi tubuh membaik, massa otot meningkat, persentase lemak menurun. Ini sangat penting terutama setelah usia 40 tahun. Otak bekerja lebih baik, memori meningkat, konsentrasi tajam, dan risiko penurunan kognitif terkait usia berkurang berkat kolin. Penglihatan terlindungi. Lutein dan zeaxanthin mencegah degenerasi retina. Jantung dan pembuluh darah tetap sehat. Bertentangan dengan mitos yang beredar, telur tidak merusak jantung. Bahkan pada banyak orang justru memperbaiki profil lipid darah. Kontrol berat badan menjadi lebih mudah. Telur mengenyangkan lebih lama dan mempercepat metabolisme. Hati bekerja lebih efisien. Kolin mencegah perlemakan hati. Keseimbangan hormonal terjaga. Kolesterol dari telur dibutuhkan untuk sintesis hormon. Tulang lebih kuat. Protein, vitamin D, dan fosfor memperkuat jaringan tulang. Kulit, rambut, dan kuku tampak lebih sehat. Cerminan nyata dari kondisi internal yang baik. Imunitas lebih kuat. Spektrum lengkap vitamin dan mineral mendukung sistem pertahanan tubuh. Ini yang ingin saya sarankan untuk Anda lakukan sekarang.
Kalau di rumah ada telur, bagus. Besok pagi, rebus 2 butir untuk sarapan Anda. Setengah matang atau matang sempurna sesuai selera. Tambahkan sayuran, dan kalau Anda tidak bisa melewatkan roti, pilih yang dari gandum utuh. Anda sudah punya awal hari yang sempurna. Coba lakukan ini setiap hari selama 1 minggu saja. Dan perhatikan bagaimana perasaan Anda. Saya yakin Anda akan merasakan perbedaan dalam energi, suasana hati, dan rasa kenyang. Kalau Anda sudah punya pengalaman mengonsumsi telur setiap hari, bagikan di komentar. Perubahan apa yang Anda rasakan? Atau kalau ada pertanyaan, tanyakan saja. Saya baca semua komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe ke channel ini kalau belum, dan tinggalkan likes. Itu sangat berarti bagi saya. Masih banyak topik penting yang akan kita bahas bersama. Soal tidur, hormon, pola makan, dan rahasia umur panjang. Semua yang benar-benar terbukti secara ilmiah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jaga kesehatan Anda, makan telur, dan tetap sehat.